Hari ini gimana kabarnya? Ya, alhamdulillah baik Bu. Oke, alhamdulillah baik. Hari ini tadi pelajaran apa nih? Pelajaran matematika. Oh, matematika. Gimana rasanya? Pusing? Ya, pusing. Oke, pusing. Kamu tahu nggak alasan kamu dipanggil ibu ke sini? Nggak tahu sih Bu. Nggak tahu ya. Oke, jadi ibu dapat laporan dari guru mata pelajaran bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Nah, katanya kamu itu ya tugasnya sering telat ngumpulinnya? Iya, kadang-kadang. Oke. Dan di situ katanya emang sampai telat beberapa hari deadline pengumpulan gitu. Katanya Bu bahasa Inggris sama bahasa Indonesia. Oke, jadi di sini Bu memanggil kamu buat melakukan konseling. Konseling itu ngapain Bu? Oke. Saya dimarahin lah. Enggak, jangan gitu ya. Jadi konseling ini bukan karena kamu salah, enggak. Jadi Ibu manggil di sini bukan karena kamu salah, tapi buat memperbaiki biar kamu ini enggak telat lagi buat ngumpulin tugas. Jadi konseling itu proses bantuan di mana saya sebagai guru BK membantu Rinjani, membantu kamu sebagai konseling untuk menyelesaikan masalah kamu. Jadi tadi kan masalah kamu telat ngumpulin tugas ya. Nah, dalam konseling ini ada beberapa asas, salah satunya yakni keterbukaan dan kerahasiaan. Jadi, insya Allah cerita kamu nanti nggak akan tersebar di orang lain, hanya untuk saya saja. Dan saya harap kamu juga dapat terbuka. Kamu ceritakan semuanya dan kamu jujur sama saya apa adanya. Oke, bisa dipahami ya? Bisa. Apakah kamu berkenan untuk melakukan konseling? Ya nggak apa-apa. Oke. Tadi kamu udah diberitahu sama gurunya buat datang ke sini apa enggak? Iya, tadi kan waktu belajar matematika, terus guru bahasa Indonesia itu Bu Ayu tuh nyamperin ke kelas, terus kayak manggil saya gitu kan. Enggak, Bu Ayunya bilang ke guru matematikanya, terus guru matematikanya manggil saya ke depan Oh gitu. iya, berarti disuruh keluar ya bentar. Iya. Oke. Sekarang jam istirahat kan ya? Iya. Apa tadi sudah makan? Belum sempat, tadi cuma makan roti kan, bawa Oke. roti. Oke. Bisa dipahami ya mengenai konseling tadi? Iya, bisa. Oke. Waktu konseling kita mungkin nanti sampai bel masuk berbunyi ya setelah istirahat. Oh iya. Oke, bisa bersedia? Ya, bersedia Bu. Oke. Sekarang saya tanya, apakah benar laporan dari guru bahasa Indonesia dan guru bahasa Inggris itu dan Yes. kamu itu telat ngumpulin tugas? Iya sih Bu. Saya kadang-kadang telat ngomong tugas, tapi saya tetap kumpulin kok, tapi ya telat. Oh iya, telat. Kira-kira telat berapa hari tuh? Ya tergantung, kadang kalau ya kadang ada yang 1 hari, kadang 2 hari, kadang sampai ditagih dulu. Oh iya, oke. Nah itu kira-kira kamu inget nggak berapa kali kamu telat buat ngumpulin tugas? Selain mungkin ada guru lain yang lapor tapi bukan yang guru bahasa Indonesia dan guru bahasa Inggris? Kayaknya banyak ya, nggak tahu. Tapi kayaknya yang benar-benar saya sering kena tegur sih itu Bu bahasa Inggris sama Bu bahasa Indonesia itu, kayaknya beliaunya sangat teliti, jadi kelihatan kalau Oh, iya. tugasnya saya terlambat terus gitu. Oke, tapi tetap diingetin sama beliau. Iya. Oke. Nah, sekarang saya tanya juga, alasan kamu telat ngumpulin tugas ini apa? Ya nggak tahu sih Bu, kayak dikasih tugas gitu kan, terus kayak kadang tuh saya tuh udah pengen ngerjain gitu, kayak pas dikasih tugas gitu kan, kayak oh ya gitu, terus tapi nanti tuh kayak pas di rumah tuh kayak saya ya lupa gitu, terus atau saya kan suka nonton drakor. Ya. Nah jadi saya tuh kayak yaudah kok nonton drakor, kayak nonton drakor dulu gitu, terus kayak nggak kerasa udah sejam, 2 jam, 3 jam, terus kayak malam, terus kayak
udah jam segini tidur aja lah gitu. Tapi pas kamu nonton drakor itu kamu inget nggak tugasmu itu apa? Kadang-kadang tuh inget, kadang sering juga nggak inget, kayak ya keasikan gitu loh, keasikan nonton drakor kayak ih seru gitu, kayak ya udah kayak lihat terus. Berarti pas inget itu kamu tetap aku mau nonton yang Sain nonton drakor ini dulu aja. Lebih kayak kan inget gitu kan, tiba-tiba gitu terus kayak lihat jam, nutut lah nanti kayak sejam lagi 2 jam lagi nanti ngerjain. Tapi ternyata ya karena keasikan itu kayak lihat drakor dulu, kayak main HP dulu, terus nanti saya kayak lupa gitu, tiba udah jam 9 malam terus mama udah kayak ayo Rinjani tidur gitu. Oh berarti kamu ini menunda ya? Iya. Oke. Tapi pas nunda itu apakah setelah maksudnya kan udah disuruh tidur nih, apa kamu tetap maksudnya kayak inget gitu loh, aku ada tugas besok ngerjain? Kadang-kadang inget, kalau misalnya saya inget terus kayak misalnya tugasnya besok itu ya saya kerjain, tapi kadang-kadang tuh saya nggak inget gitu loh, kayak terus inget misalnya kalau saya nggak inget ya saya kerjainnya kalau emang untuk besok ya. Kalau pas pagi kan biasanya kan teman-teman kan ngerjain pagi-pagi. Iya. Nah itu saya ngerjain di pas itu. Tapi kalau misal teman-teman tuh nggak ada yang ngerjain pagi itu atau kayak tugasnya tuh kayak susah ya itu akhirnya saya kayak ngerjainnya ngumpulnya baru sehari 2 hari gitu. Terus kalau saya kayak saya inget tapi kayak tugasnya masih lama tuh kayak ya udahlah nanti aja gitu, masih ada besoknya lagi gitu. Oke. Berarti bisa saya tangkap dari cerita kamu ini, kamu telat ngumpulin tugas ini karena kamu sering menunda buat mengerjakan tugas itu tadi. Iya. Oke, nah menunda pekerjaan itu namanya prokrastinasi akademik. Itu menunda pekerjaan. Itu terus gimana kayak supaya biar saya nggak nunda-nunda terus gitu? Ya saya takut gak lama-lama dimarahin sama guru terus. Iya benar juga ya, dapat laporan banyak guru kan. Iya. Malah kamu jadi itu. Oke. Nah, sekarang saya tanya, setelah dikasih tugas itu apa maksudnya perasaan kamu yang muncul? Mungkin kamu mau niat ngerjain setelah dikasih tugas itu tadi langsung di pas pulang sekolah atau nanti dulu? Iya, saya kayak kalau pas dikasih tugas tuh pas prosesnya tugas kan di sekolah kan itu kayak nanti pulang sekolah ngerjain tugasnya gitu kan. Kadang tuh pas sampai rumah itu kadang tuh saya lupa, kadang itu terus ingat tapi kayak lu masih lama gitu, bisa aja lah gitu, atau terus nanti besoknya gitu terus, atau enggak kayak saya lupa terus kasihkan nonton drakor itu. Berarti awalnya udah ada niatan, cuma pas itu kayak mungkin deadline-nya masih lama, nanti dulu aku bisa nyelesain drakor dulu. Oke. Tapi ada nggak kayak misal tugas yang menurut kamu mudah terus mau kamu kerjain? Ya ada, cuma ya itu kadang-kadang apa pas menurut kamu mudah jadi kamu mepet aja ngerjainnya? Iya, kadang-kadang saya gitu, kadang-kadang tuh kayak kalau mudah gitu kan, misalnya kayak cuma apa ya, kemarin tuh bahasa Inggris itu cuma ya suruh jawab soal cuma 5 soal gitu kan. Dan itu kan lebih sedikit keosannya dibanding terus itu kayak lebih gampang gitu, tapi saya kayak ya udahlah ini gini doang gitu, bisa aja lah gitu. Akhirnya lupa, segera ketemu sama tugas yang lain, akhirnya kayak besok akhirnya nunda itu. Apakah kamu pas ngerjain, maksudnya pas misal kamu ngerjain mepet itu, apa kamu nggak gopoh? Ya gopoh, ya gimana ya, gopoh tapi kayak kadang-kadang saya tuh tetap kayak bisa lah ini bisa terus akhirnya ya tanpa sadar gopoh, tapi tetap kadang-kadang menunda, kadang-kadang juga kalau misalnya gurunya killer itu kan saya takut banget ya itu, jadi saya tetap kerjain gitu, ya tetap dengan kepepet. Kalau saya kayak gurunya santai itu kayak ya udah kerjain aja lah, selesainya kapan, entah itu 2 hari lagi 3 hari lagi gitu. Oke, berarti kamu kayaknya kayak meremehkan guru, nggak? Ya apa ya, kayak saya tuh nggak niat meremehkan gurunya, tapi kayak saya tuh kayak lebih kayak
kayak udah deadline gitu, kayak deadline masih lama gitu kan. Terus tapi karena pas di kayak saya hamil satu deadline itu, akhirnya saya melihat potensi gurunya ini marah gitu loh. Kalau misalnya gurunya ini berpotensi killer itu, kayak ya saya di hamil satu atau mungkin hamil paginya tuh kayak saya kerjakan lah, pokoknya intinya kerjakan lah gitu. Maksimal nggak? Nah itu kayak ya kalau misalnya seadanya ya kadang-kadang kan kontak teman atau lihat Google kayak udah langsung tulis aja gitu. Oke, dari cerita kamu bisa saya simpulkan sekali lagi ya. Jadi ketika kamu telat mengumpulkan tugas itu karena alasan kamu menunda pekerjaan. Sering menunda pekerjaan dan kamu menganggap bahwa deadline itu masih lama dan mungkin kamu bisa nyelesain hal lain selain tugas itu. Oke, sekarang saya tanya, apakah kamu berkenan untuk melakukan konseling ini? Ya, saya ya pengen, kan kalau dari tadi Ibu bilang kan ini kan proses bantuan buat nyelesain masalah. Benar banget. Nah, saya pengen ya biar nggak nunda-nunda gitu Bu. Saya tuh ya lihat teman saya itu Bu, masa dia kan tugasnya saya seminggu gitu ya, terus dia tuh 2 hari kayak 2 hari atau 3 hari sebelum deadline itu udah selesai Bu. Wow. Terus saya kayak kamu kok bisa gitu. Terus juga kadang dia tuh 1 hari kayak saya dikasih tugasnya, terus mestinya tuh dia tuh udah selesai, terus kayak bahas gitu, kamu udah lihat belum tugasnya ini kayak gini nih, bener nggak jawabannya itu? Saya tuh nggak ngerti, saya buka soalnya aja belum Bu gitu. Nah saya pengen kayak ya supaya tugas saya nggak kelewat, terus ya biar nggak dimarahin ibu guru. Saya takut Bu. Oke, berarti tujuan kamu tujuan kamu untuk melakukan konseling adalah untuk mengubah perilaku kamu yang menunda-nunda pekerjaan itu. Iya. Oke, biar tugas kamu nggak telat lagi ngumpulinnya ya. Oke, di sini saya punya teknik yaitu self management. Itu gimana? Jadi dalam self management ini nanti saya akan mengawasi kamu gimana sih kamu buat ngumpulin tugas itu, dan ada kayak gimana caranya biar kamu nggak ngelakuin terlambat mengumpulkan tugas. Dan di situ akan mengubah, dengan self management ini akan mengubah perilaku kamu yang menunda pekerjaan itu tadi. Ya, boleh. Oke, bisa difahami ya dengan self management. Oke, sekarang saya pengen kamu menuliskan perilaku apa yang pengen kamu ubah dengan melakukan konseling ini. Oke, saya lihat dulu. Oke, di sini kamu menuliskan kamu ingin merubah perilaku yang menunda pekerjaan dan kamu biar nggak menggampangkan deadline-nya, terus sama ngerjain tugas di mepet-mepet. Berarti terakhir kayak udah mepet deadline itu kamu baru ngerjain. Oke. Saya mengerti ini, dan karena bel masuk udah bunyi, habis ini ada pelajaran lagi ya? Iya. Pelajaran apa itu? Agama. Oke. Kita bisa akhiri konseling kita hari ini sesuai dengan kesepakatan kita di awal tadi. Oke, sebelum kita akhiri, saya akan memberikan kamu tugas rumah ya. Jadi tugas rumahnya nanti kamu bisa tuliskan di sini. Ketika kamu dikasih tugas sama bu guru, bapak ibu guru, itu apa sih yang ada dalam pikiran kamu? Terus apa yang ingin kamu lakukan setelah itu? Setelah dikasih tugas itu tadi. Kayak misal ketika dikasih tugas ini, oh ini gampang. Terus apa yang ingin kamu lakukan?
oh nanti aja setelah pulang, atau oh mungkin nanti pas mau tidur, itu bisa kamu tuliskan di situ ya. Oh iya. Oke, ditulis juga harinya apa dan kapan itu. Oke. Oh, oke. Bisa difahami ya untuk tugas rumahnya. Bisa, Bu. Oke, ini saya kasih. Jadi minggu depan mau hari apa? Hari Rabu. Oke, Rabu depan pas pulang atau pas istirahat seperti ini? Istirahat aja. Oke, Rabu depan waktu istirahat kita ketemu lagi di sini ya. Saya harap kamu kooperatif untuk mengikuti serangkaian proses konseling kita supaya kamu bisa mengubah perilaku kamu itu. Iya, Bu. Oke. Makasih banyak, Bu. Iya. Saya kembali ke kelas. Iya, selamat siang. Selamat siang Rinjani. Siang, Bu. Gimana kabarnya hari ini? Capek. Capek ya pulang sekolah. Iya. Tapi tetap mau konseling hari ini? Iya. Oke. Pertemuan kemarin saya udah kasih tugas rumah ya? Boleh saya lihat? Oke. Masih itu ya? Masih menunda-nunda ya? Iya. Alasannya kenapa ini? Iya, kayak kan bukan suruh buat nyatet itu kan. Nah, saya tuh nyatet di buku, soalnya awal-awal tuh saya belum biasa kan. Terus kayak saya lihat teman saya sebelah itu kan nyatet, segera saya oh iya ikut nyatet gitu kan. Terus udah agak ya mulai terbiasa nyatet itu kan. Tapi terus di rumah itu tuh kadang tuh saya lupa buat nempel di sticky note, nyatet di sticky note-nya gitu loh. Jadi kayak ya udah berhenti di buku itu aja. Dan saya kan nggak pernah ngutak-ngutik tas saya gitu, kecuali kalau malam mau mata pelajaran gitu kan. Jadi saya kayak ya udah bukunya udah itu informasi itu cuma berhenti di buku itu aja. Oh, berarti pas habis selesai diberitahu ada tugas ini langsung kamu nyatet, udah pas pulang lupa atau gimana? Ya itu kayak saya nggak keinget gitu loh kalau ada tugas itu. Kadang-kadang kalau saya ingat saya catat di sticky note, tapi bukunya tuh nggak saya buka. Jadi kayak seingatnya saya ya yang berarti inget ya udah gitu. Kalau kayak inget ya nggak tercatat di sticky note. Oh, oke. Terus apa yang kamu lakuin setelah, apa rencana kamu yang mau lakuin setelah ada tugas ini? Ya kalau Pas di sekolahnya? pas di sekolahnya. Ya itu ya saya pengen kan ibu kan suruh nyuruh ini kan bikin tabel prioritas itu kan. Iya. Ya nanti pulang ini nyusun tabel prioritas gitu kan. Itu udah saya coba lakuin. Tapi kadang kan itu saya tulis di kertas gitu kan. Nah itu kertas itu nggak saya buka lagi, Bu. Saya kan ya namanya Gen Z, saya kan main HP. Oke. Kayak saya nggak lihat kertas-kertas di meja belajar saya gitu loh. Saya udah buat itu apa namanya tabel prioritas itu, tapi nggak saya lihat lagi. Oke. Berarti tadi kamu bilang ya kamu main HP terus gitu ya? Dan ini dari saya amati ini belum ada pengaruh buat kamu setelah saya kasih cara buat ngelakuin ini. Oke, saya bisa memberi alternatif lain. Apa itu? Jadi setelah kamu dikasih tugas dari sekolah, setelah diumumin tugas ini itu apa, kamu bisa tulis di HP, di alarm. Nah, itu nanti kamu bisa tulis gini, misal jam niat kamu mau ngerjain ini apa. Di kalender kan bisa toh itu ditulis tugas apa, hari ini tugas apa, dan deadline-nya hari apa. Nah, itu bisa dijadwalkan kamu mau mengerjakan tugas apa, nanti ada notifnya. Notifnya lewat email. Oh, gitu. Iya. Kamu harus mengerjakan tugas ini karena mau mendekati hari pengumpulan. Oh, berarti, Kamu bisa atur itu. Oh, berarti saya buat jadwal di kalender itu. Iya. Itu sesuai deadline ya. Misalnya deadline tanggal 10, berarti saya buat jadwal di tanggal 10 gitu. Iya. Nanti kamu bisa atur pengingatnya itu mau 2 hari sebelum deadline atau kapan hari gitu. Oh, gitu. Oh, iya. Bisa paham ya? Paham. Bisa mengerti caranya.
Iya. Oke, karena waktunya udah sore juga, bisa kita cukupkan untuk sesi konseling kita hari ini? Iya, Bu. Oke, sebelum itu saya akan memberi kamu tugas rumah lagi. Apa? Nah, kan sama kayak kemarin. Kan kemarin kita pakai cara yang buku itu kamu nulis. Nah, sekarang kan kamu udah paham dengan caranya mengatur pengingat di HP. Nah, bisa kamu tulis di sini. Saya mau tahu perkembangannya kayak kemarin nulisnya. Oke. Iya. Bisa difahami ya? Bisa. Oke, kita ketemu lagi hari apa? Hari Senin. Senin. Mungkin kita ketemu di 2 minggu ke depan bisa? Oh iya, bisa. Biar saya tahu perkembangan kamu gimana setelah 2 minggu itu. Kan lumayan lama tuh. Iya, boleh. Nah, kalau saya lihat nanti perkembangannya baik dan kamu nggak menunda-nunda pekerjaan itu, saya akan memberi reinforcement. Reinforcement apa itu, Bu? Itu adalah penguatan supaya kamu terus melakukan kegiatan positif itu yang mau mengubah perilaku kamu yang menunda-nunda itu. Oh, berarti ya kayak reward gitu. Iya, benar sekali. Oh, iya. Bisa dipahami ya? Bisa. Kita tunggu 2 minggu lagi dan mungkin kita akan mendiskusikan tentang reward itu. Oh iya. Gitu. Oke, sekarang bisa kita akhiri ya. Iya. Oke, selamat siang Mbak Rinjani. Siang, Bu. Selamat siang Mbak Rinjani. Siang, Bu. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, tapi capek dikit. Capek abis. Itu pelajaran apa tadi? Tadi terakhir agama, tapi tadi pagi ada olahraga. Oh, oke. Iya sih, wajar capek ya. Iya. Oke. Minggu kemarin saya udah memberi tugas rumah, apakah sudah dikerjakan? Sudah. Boleh saya cek? Oke, ada peningkatan ya dengan menggunakan alternatif pakai HP. Soalnya saya itu kan kalau main HP kan notifnya langsung muncul. Iya, benar juga. Oke. Nah, kemarin saya juga bilang kan kalau ada peningkatan, Mbak Rinjani akan melakukan self reward kepada diri sendirinya. Sekarang saya tanya, apa yang Mbak Rinjani suka? Atau hobi mungkin? Makan sih, makan coklat, makan mie, jajan gitu. Oke. Nah, itu bisa digunakan buat self reward. Mau yang apa? Salah satu aja. Coklat. Oke, makan coklat. Nah, karena Mbak Rinjani ini kan sudah ada peningkatan dalam mengerjakan tugas, tidak mepet-mepet deadline dan mengerjakan tugas tepat waktu. Nah, Mbak Rinjani bisa nanti sepulang ini bisa makan coklat. Itu sebagai self reward diri sendiri. Oh, iya. Tahu gunanya untuk apa? Nah, itu bukan hanya sekedar makan coklat selesai. Nah, itu kan sebagai self reward, self reinforcement. Itu sebagai penguatan. Oh. Jadi, kan Mbak Rinjani udah mengerjakan tugas sampai selesai, sampai tepat waktu dan nggak mepet-mepet. Nah, itu self rewardnya makan coklat. Jadi, kalau misal nanti setelah hari ini atau kapan Mbak Rinjani tetap menunda-nunda tugas sampai mepet deadline dan telat mengumpulkan, itu nggak usah makan coklat, jangan makan coklat. Oh, berarti ini berarti seterusnya ya, Bu ya? Iya, seterusnya. Oh, berarti nanti kalau misal soalnya 2 minggu lagi terus saya tugasnya mepet deadline, terus berarti saya nggak boleh makan coklat. Iya, nggak boleh. Oh, oke. Berarti kalau saya kerjain saya baru boleh makan coklat. Tapi perlu diketahui ini bukan selalu dilakukan untuk makan coklat. Masa Gimana? mungkin bisa diatur sesuai Mbak Rinjani sendiri. Mbak Rinjani bisa kontrol itu. Oh, kayak seminggu menunggu frekuensi seminggu atau? Iya, bisa jadi. Oh, Jadi jangan setiap selesai mengerjakan tugas Mbak Rinjani makan coklat, kan itu juga nggak baik. Oh iya. Nggak baik buat gigi juga kan? Iya. Iya, oke. Bisa dipahami ya Mbak Rinjani? Bisa. Itu kalau misalnya ganti boleh nggak? Kayak misal makan ciki, makan mie gitu boleh? Boleh. Oh. Tapi satu ya, jangan misal habis makan coklat, oh aku harus makan mie. Oh. Dalam satu kali pengerjaan ini nggak Satu boleh. aja? Iya, satu aja. Oh iya. Kan juga nggak baik makan yang instan-instan terus. Iya. Oke, bisa dipahami ya Mbak Rinjani? Iya, bisa. Ini sebagai penguatan Mbak Rinjani supaya melakukan perilaku yang positif ini. Oke.
Dan saya lihat juga Mbak Rinjani selama proses konseling ini sudah ada peningkatan ya. Dan peningkatannya lumayan bagus, lumayan tinggi juga. Sekarang apakah bisa kita cukupkan serangkaian proses konseling kita? Bisa Bu. Bisa ya, karena Mbak Rinjani sudah paham dan sudah mandiri. Oke, saya ucapkan terima kasih karena sudah mau percaya sama saya dan terbuka sama saya. Saya harap Mbak Rinjani terus melakukan perilaku ini, tidak menunda-nunda tugas, sehingga perilaku Mbak Rinjani ini semakin baik lagi. Terima kasih banyak ya Bu udah bantu saya. Iya, saya senang juga bisa membantu Mbak Rinjani. Ya, terima kasih banyak Bu. Terima kasih. Saya pulang dulu ya Bu. Iya, hati-hati di jalan.